في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب. ولحفظ آيات الكتاب لقد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب. Bayangkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari menemui Ubay bin Ka'ab, Abu Munzir. Rasulullah bersabda, "Wahai Abu Munzir, Rabbku menyuruhku untuk membacakan Al-Quran terhadapmu." Tentu saja, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an merasa keheranan. "Wahai Rasulullah, apakah Allah menyebutku di sisimu? Rabbul Alamin menyebutku di sisimu, menyebut namaku?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ya wahai Ubay, iya." Maka setelah mendengar hal itu, Abu Munzir tidak bisa menguasai emosinya. Ia pun menangis karena mendengar kedudukan dirinya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisakah kita seperti itu? Mari kita berusaha untuk menghafal dan menumbuhkan semangat, terus menambah dalam upaya menghafalkan Quran yang agung ini. تطوي الدروب بين المدائن والشعوب. Pada masa Utsman radhiyallahu anhu, Turki masuk Islam dan demikian juga kabilah-kabilah yang ada di Turki. Hingga mereka ikut berjihad dan menyebarkan Islam ke arah utara. Dari kejadian itu, runtuhlah Konstantinopel melalui tangan Muhammad Al-Fatih. Dan sejak saat itu, Turki pun menjadi pusat khilafah Islamiyah. Islam pada saat itu cepat menyebar dan berkembang pesat di sana. Dan kejadian itu terus saja berlanjut hingga kira-kira 8 abad lamanya. Kemudian di tahun 1923 Masehi, Republik Turki mengumumkan dirinya melalui Mustafa Kemal Atatürk. Dia menegaskan untuk dihilangkannya bahasa Arab, azan, Kementerian Wakaf, dan urusan agama Islam. Mereka pun mencoba untuk menjauhkan Al-Quran dari dada manusia, namun Al-Quran tetap terjaga dalam dada para penghafalnya. Namun sekarang, Turki telah kembali, Masya Allah, dia menjadi simbol peradaban Islam yang terjaga. Oleh karena itu, saya datang ke tempat ini untuk menemui para penghafal Al-Quran. Saya katakan, Masya Allah, mereka memperhatikan Al-Quran, sangat menghormati Al-Quran, berusaha menjadikan anak mereka penghafal Al-Quran. Karena itu kita saksikan mereka dengan izin Allah Ta'ala. Para pemirsa, sekarang kita berada di Masjid Sultan Salim di Istanbul. Kami datang menyaksikan pemberian ijazah pada sebagian penghafal Al-Quran. Mereka mengadakan perayaan hafalan ini. Insya Allah akan dilaksanakan ba'da salat zuhur. Mereka merayakan hafalan Al-Quran ini dan mereka menganggapnya seperti hari raya buat mereka. Qur'anuna nurun mubin lil'abidin madas sinin nurun ala nurin lana. Kami telah memilih sebagian siswa yang telah menghafal Al-Quran di luar kepala. Kami sengaja menguji kemampuan mereka dalam rekaman kamera. Saya uji ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. Semoga Allah memberimu keberkahan. Luar biasa. Indah sekali. Terima kasih. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada saya. Saya tidak bisa menguasai emosi ketika saya menyaksikan caranya membaca Quran dan huruf-huruf itu sulit baginya. Tapi dia bisa mengeluarkan makhrij huruf dengan baik. Tidakkah kita dan anak-anak kita merasa bahwa kita semua sudah kurang memberikan perhatian pada Quran? Demi Allah, wahai saudaraku, ada yang unik di Turki. Saya menjumpai orang-orang ini, mereka tidak bisa bahasa Arab tapi bisa menghafalkan Al-Quran. Saya merasakan bahwa Allah benar-benar memberikan nikmat kepada kita. Penghafal Quran di Turki pasti lebih sulit karena tidak tahu bahasa Arab. Dan bagi mereka yang benar-benar ingin menghafalkan Al-Quran, harus belajar alif, ba, ta, sa selama setahun dan kemudian belajar membaca mushaf Quran. Dan tahun berikutnya baru mulai menghafal. Orang Arab harusnya jauh lebih mudah. Mereka setelah 2-3 tahun mampu menghafalkan Quran, tapi mereka tidak paham dengan apapun maknanya. Sekarang, misalnya, anak Anda yang di usia dini ataupun di TK ketika menghafalkan Qul huwallahu ahad, alhamdulillahirabbil alamin, memang anak Anda memang hafal, tapi mereka tidak tahu apa maknanya. Anda tanya maknanya maka dia tidak akan tahu. Jika ada anak kecil Arab, walaupun dia belum bisa menulis, lantas Anda tanya makna sebuah ayat, dia pasti akan tahu maknanya. Ditanya alhamdulillahirabbil alamin, dia pasti tahu. Ditanya Qul huwallahu ahad, juga dia akan tahu. Saya akan uji hafalan Quranmu ya. Baik. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. Masya Allah, Masya Allah. Bagaimana perasaan Anda? Anak Anda telah menghafal Quran. Sungguh saya tidak bisa mengungkapkan bagaimana perasaan saya. Jadi pemirsa sekalian, Anda semua sekarang sudah tahu bahwa mereka ini sama sekali tidak mampu berbicara dengan bahasa Arab.
Jadi mulai sekarang, setelah perjumpaan ini, wahai para orang tua, ayo kita bersemangat sehingga anak Anda bisa menghafal Al-Quranul Karim, dan ini adalah keutamaan yang paling besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Madrasah Darul Funun Lil Ulum Syar'iyah Al-Islamiyah di daerah Al-Fatih. Kunjungan kami disambut dengan penuh kehangatan. Mereka menyediakan santapan makanan yang lezat dan kami saling bertukar pendapat, lantas mendengarkan tilawah Al-Quran yang sangat indah. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ. Kami sempat bertemu dengan salah seorang pengajar di madrasah ini. Kami sangat terkesan dengan kisah dan semangatnya dalam menghafalkan Al-Quran, meskipun keadaannya sangat sulit. Dia adalah Al-Hafidz Muhammad Ali, Syekh Muhammad Ali. Sungguh menyenangkan Anda bisa menghafal Quran. Namun kisah Anda menghafal Quran ini sangat berbeda. Setiap negara mempunyai pusat tahfiz. Anda di Albania tentu berbeda, tapi Anda memutuskan untuk pindah ke tempat ini. Jadi tolong ceritakan kepada kami bagaimana kisah Anda yang sebenarnya. Alhamdulillah, aku dilahirkan di Albania pada tahun 1968. Sebagaimana Anda tahu bahwa Albania merdeka dari negara yang berpaham komunis. Selama 50 tahun seakan tidak ada agama Islam di Albania. Tidak ada masjid. Bahkan seluruh ulama telah dibunuh oleh pemerintahan yang ada saat itu. Dan di tahun 1992 datanglah kemerdekaan itu. Alhamdulillah. Sejak tahun itu hingga sekarang, alhamdulillah, banyak Anda jumpai masjid di berbagai tempat dan juga madrasah. Para guru yang belajar dan juga menghafalkan Al-Quran. Dulu, keluargaku sama sekali tidak mengenal ajaran Islam. Keluarga Anda? Iya. Iya. Kami tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabb kami. Iya. Dan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi kami. Tapi kami masih minum minuman keras. Oh iya. Dan yang lebih parahnya lagi, kami juga masih mendengarkan musik. Semua kemaksiatan ini terjadi di rumah Anda dulu? Bahkan saat Idul Adha dan Idul Fitri, kami minum minuman keras untuk merayakannya. Tentulah itulah salah satu kebodohan yang kami lakukan. Ada mushaf Al-Quran di rumahku selama tahun 1992 sampai 1997. Tapi sekalipun kami tidak pernah membukanya, Al-Quran hanya untuk mengharapkan barokah. Tidak pernah dibuka? Ya, sebagian kaum muslimin memang seperti itu. Ya, memang banyak yang begitu. Ya. Di ruang tamu, lemari, atau kamar, kita memang menjumpai Al-Quran, tapi tidak pernah dibuka atau dibaca. Ketika Allah memberikan hidayah kepadaku dan juga ayahku, dia mulai membaca Al-Quran dengan bahasa Albania. Ya. Saat usiaku 17 tahun, aku mendengar tentang hafalan Quran yang bagus sekali di Pakistan. Penghafal Quran? Ya, penghafal Quran. Dan sebenarnya di sana ada madrasah, tapi menurutku itu tidak sebagus yang aku inginkan. Ya, kira-kira seperti itu. Dan aku juga bilang ke ayah dan ibuku, aku akan melakukan safar ke Pakistan. Jadi Anda ke Pakistan untuk menghafal Quran? Ya, untuk menghafal Quran. Karena sifat khas dan kelebihan hafalan di Pakistan. Ya. Ya, dan aku melakukan safar pertama kali di saat usiaku 17 tahun. Aku meninggalkan Albania. Sungguh sulit sekali. Jadi Anda melakukan perjalanan jauh. Dan usia Anda saat itu baru berusia sekitar 17 tahun. Untuk sebuah tujuan yang agung dan mulia, yaitu menghafal Quran. Itu luar biasa. Dan yang paling aku ingat sesampainya aku berada di bandara, aku melihat ibuku menangis. Dan semuanya karena Anda mencintai Quran. Ya, begitu. Karena Anda begitu sangat mencintai Al-Quran. Ya. Sebagian besar yang menyaksikan acara kami ini adalah orang yang bisa berbahasa Arab. Tetapi, adakah dari kita yang merasa bahwa kaum muslimin, selain kita tidak bisa bahasa Arab, tapi ingin menghafalkan Quran dan melantunkannya bersama saya dalam sholat 5 waktu, tapi tidak bisa berbahasa Arab? Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran telah memperingatkan dan mengingatkan
karena kecintaan Allah seperti dalam firman-Nya, أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. Dalam Al-Quran terdapat rahmat dan pelajaran bagi orang beriman. Ketika Allah berfirman kepada Rasulullah, tidakkah cukup kami menurunkan Al-Quran sedang dia dibacakan pada mereka? Demi Allah, wahai saudaraku, bahasa Arab yang Allah telah karuniakan kepada kita ini bisa menjadi hujah memberatkan dan bukan meringankan. Anda bisa dengan mudah menghafal Quran dan tidak ada kepayahan, sedangkan mereka kesulitan. Ingat apa yang dikatakan Allah kepada Rasulullah SAW. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. Kami mudahkan Al-Quran dengan bahasamu, dan ini adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahasa Arab yang diberikan kepada kita. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب